Putra Indrayani dari SD 3 Bandung Barat, peserta PPG Dajat kategori 2 tahun 2022. Oke, bisa Bapak perkenalkan dirinya? Oke. Ini untuk wawancara bertugas. Izinkan saya guru SMP Negeri 1 Jembrana ikut seperti biasa untuk membantu saudara Ali ya Ibu Ali untuk menjelaskan tentang pendidikan khusus yang ada di SMP. Yang pertama Pak, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah? Sekarang kurikulumnya kan baru lagi implementasi untuk kurikulum mereka untuk beberapa kelas, namun sebelumnya tetap menggunakan K13 ya. Nanti sama Pak ya? Sama dengan saya. Saya kira punya ada kurikulum khususnya. Secara kurikulum secara nasional sama. Nanti yang membedakan adalah teknik, metode mengajar, teknik mengajar, disesuaikan dengan kondisi siswa. Yang selanjutnya yaitu kalau dalam mengajar, apakah ada hal khusus yang perlu disiapkan untuk menghadapi murid-murid di sini Pak? Iya. Dari nama aja pendidikan khusus pasti ada hal khusus yang berbeda. Itu disesuaikan dengan kondisi siswa. Sebelum kita mulai mengambil langkah dalam mengajar, langkah awal yang harus kita lakukan adalah identifikasi. Mengidentifikasi siswa yang berkebutuhan khusus. Habis itu sudah diidentifikasi, lagi diidentifikasi lebih dalam, diklasifikasikan. Namanya asesmen itu dijaring, disaring lagi. Di antara identifikasi apakah ada hal khusus yang lebih spesifik. Jadi dalam identifikasi kita akan menemukan bahwa siswa itu apakah dia ketunaannya tunarungu, apakah dia ada gangguan penglihatan tunanetra, apakah dia ada gangguan inteligensi tunagrahita atau gangguan komunikasi lainnya seperti autis. Itu nanti disesuaikan cara mengajar, belum diterapkan sebelumnya itu sesuai dengan hasil identifikasi. Kemudian dalam asesmen juga nanti akan lagi digali lagi. Kalau dia low tunanetra, dan saya lihat apakah dia kategori low vision, apakah total blind dia, ataukah dia tunarungu juga dibedakan, apakah ada yang punya sisa pendengaran atau tidak, ataukah ada yang tunawicara dia bisa mendengar tapi tidak bisa bicara, itu dipilah. Nah, hasil dari identifikasi dan seperti itu baru nanti kita menyiapkan perangkat mengajar khususnya disesuaikan dengan anak didik ya. Itu juga yang gangguan inteligensi tunagrahita apakah ringan apakah berat, nanti juga perangkat mengajarnya juga berbeda. Nah, secara umum kita menggunakan metode individual ya, pembelajaran individual. Jadi yang disebut khusus itu yaitu pembelajaran individualnya, khusus dibuat sesuai dengan karakteristik atau kondisi anak didik. Berarti dalam satu kelas ini sama semua? Ya, satu kelas wajib sama jenis ketunaannya. Jenis ketunaannya wajib sama. Jadi model pembelajarannya tadi udah Individual ya. Nah, dalam satu kelas mungkin saya tidak akan menyamakan cara mengajarnya ya, tidak sama, disesuaikan dengan tingkat inteligensi anak didik, disesuaikan dengan kondisinya. Di kelas ini kelas tunagrahita, namun dari kondisi luar kayak ini uji cari contoh itu bisa tergolong Down syndrome karena dia berbeda dari luar kelihatan dia wajahnya berbeda, itu jelas berbeda nanti penanganannya. Bapak pernah menangani anak interaktif sebelumnya? Ya, di awal kami di sini mendirikan kelas autis memang banyak anak hiperaktif dan hampir setiap tahun ada anak hiperaktif. Anak hiperaktif itu adalah gejala tambahan biasanya bagi anak yang mengalami gangguan autis. Ya, autis itu adalah siswa autis itu siswa yang memiliki gangguan komunikasi. Ya. Karena ada gangguan kesehatan pada saatnya, bukan pada panca inderanya. Kalau tunarungu dia di telinganya ada gangguan, nah,
tapi inteligensinya belum tentu dia bermasalah, dia normal. Kalau autis, dia ada gangguan komunikasi, dia tidak bisa berkomunikasi secara langsung, dia tidak bisa berkomunikasi dengan tatap mata, dan tambahan gejala lainnya yaitu salah satunya ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif, ada yang hiperaktif, dominan hiperaktif. Ya. Bapak pernah gini langsung mengupayakan apa hal yang perlu dilakukan untuk menenangkan anak tersebut supaya mampu belajar? Iya, pendekatannya kita totalitas di sini ya. Jadi selain kita asesmen sebagai guru yang tadi saya bilang identifikasi, kemudian asesmen secara medik walaupun kita belum berkompeten, kita juga terkadang mengkomunikasikan dengan hasil asesmen medis. Ini siswa ini apa dia gangguan kesehatannya, ya. Kalau siswa gangguan ini memang dia dalam kondisi yang betul kesehatannya harus menggunakan atau konsumsi obat, kita sarankan ke orang tua untuk tetap mengikuti petunjuk dokter. Nah, jika ternyata si anak ini kategorinya masih bisa tanpa obat, guru tentu akan menyiapkan perangkat mengajarnya sesuai dengan keadaan siswanya. Biasanya anak hiperaktif itu ada pada kelas khusus. Nah, di sanalah gunanya kita identifikasi di awal supaya setiap siswa yang memiliki kekhususan itu dikumpulkan dalam satu tempat, tidak mengganggu yang lain. Tapi dari perangkat ajarnya beda Pak ya? Oke, program mengajar punya ada. Kalau pakai secara konseptual teorinya untuk anak yang hiperaktif yang memiliki gangguan autis, biasanya ada dua tipe guru mestinya yang mendampingi. Satu guru utama, dua guru pendamping. Satu guru utama ini maksudnya kita ini, guru yang ada di sekolah ini yang memahami teori dan konsep tentang anak berkebutuhan khusus. Sedangkan guru pendamping yang dimaksud ini pseudo teacher-nya itu adalah orang yang ada selalu bersama si anak. Mungkin pembantunya, mungkin ibunya, orang tuanya, yang tahu, yang mengawasi setiap hari si anak ini. Nah, dua guru inilah yang harus saling berkoordinasi. Guru utama dia tugasnya menganalisa, memonitoring setiap perubahan yang ada, menganalisa dan memberikan terapinya, memberikan cara mengajar, memberikan tips untuk mengajar. Kemudian guru pendamping itu yang memantau di rumahnya, melaksanakan apa yang diresepkan yang disediakan oleh utama.